Hari ini, saya memiliki rangkuman berita terbaru dan menarik untuk Anda di dunia cryptocurrency. Pertama, kita akan membahas serangan besar terhadap Binance yang membekukan XRP, senilai 4,2 juta dolar. Setelah itu, kita akan merinci analisis terbaru dari Coinbase, menyoroti penurunan tekanan pada harga Bitcoin. Jangan lewatkan pandangan CEO Ledger, Pascal Gauthier, tentang keuntungan dan kerugian adopsi ETF Bitcoin. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana El Salvador terus mengejar impian Bitcoin, meski dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Akhirnya, kita akan merangkum semua ini dan mengambil beberapa pelajaran berharga dari dunia kripto. Selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Binance membekukan XRP senilai 4,2 juta dolar. Pertama-tama, kita akan membahas berita terbaru tentang Binance yang membekukan XRP senilai 4,2 juta dolar akibat peretasan dompet. Salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen. Eksploitasi ini menjadi sorotan karena merupakan peretasan terbesar pada tahun 2024 hingga saat ini. Pada tanggal 31 Januari, dompet pribadi salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen diretas, mengakibatkan peretasan senilai 112 juta dolar. Ini menjadi peretasan terbesar yang mencuat pada tahun 2024. Tindakan ini dilakukan tanpa menggunakan layanan pencampur kripto atau pertukaran terdesentralisasi. CEO Binance, Richard Teng, segera memberikan tanggapannya melalui platform media sosial. Binance membekukan XRP senilai 4,2 juta dolar yang berasal dari peretasan tersebut. Teng berterima kasih kepada detektif on-chain Zach XBT dan tim Ripple atas koordinasi dan bantuannya dalam mengidentifikasi alamat pengeksploitasi. Kejadian ini mengingatkan kita tentang kerentanan yang tetap ada di dalam ekosistem cryptocurrency. Meskipun Binance berhasil membekukan sebagian dana yang dicuri, pertanyaan tentang keamanan dan langkah-langkah pencegahan menjadi sangat relevan. Poin penting dari berita ini. Peretasan masif di Binance, yang menyebabkan pembekuan XRP senilai 4,2 juta dolar, menjadi pengingat krusial akan keamanan aset digital. Insiden ini menyoroti risiko yang masih mengintai di dalam ekosistem kripto, bahkan pada platform sebesar Binance. Dalam memasuki ranah kripto, baik pengguna maupun platform, perlu senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman keamanan. Keamanan aset digital bukanlah tanggung jawab eksklusif satu pihak, melainkan kerja sama antara pengguna dan platform. Bahkan di bursa besar sekelas Binance, risiko peretasan tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Kesadaran akan pentingnya keamanan harus terus tumbuh, didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang cermat. Ringkasnya, insiden peretasan ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai keamanan aset digital dalam ranah cryptocurrency. Bagaimana perspektif Anda mengenai upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan ini? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda dalam kolom komentar di bawah. Analisis terbaru Coinbase, tekanan penurunan harga Bitcoin mulai berkurang. Laporan terbaru dari Coinbase menunjukkan penurunan faktor teknis yang sebelumnya memberikan tekanan negatif pada harga Bitcoin. Perkembangan ini menarik perhatian karena berpotensi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih positif. Saat ini, situasi pasar kripto sangat dipengaruhi oleh perkembangan ini. Arus masuk bersih ke ETF Bitcoin Spot AS mencapai lebih dari 200 juta dolar per hari selama seminggu terakhir, dengan total mencapai 1,46 miliar dolar sejak 11 Januari. Ini dianggap sebagai tanda positif yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi kinerja pasar. Selain aspek teknis, perkembangan terbaru lain yang layak diperhatikan adalah penyelesaian proses kebangkrutan FTX, yang melibatkan penjualan besar kepemilikan GBTC. Meskipun dianggap sebagai faktor yang mengurangi tekanan penurunan, tetapi ada pertanyaan yang muncul, apakah ada perkembangan lain yang mungkin mempengaruhi keadaan pasar? Poin penting dari berita ini. Analisis dari Coinbase terkait tekanan penurunan harga Bitcoin memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika pasar saat ini. Pemahaman terhadap faktor teknis yang memengaruhi pergerakan harga Bitcoin menjadi kunci penting bagi para pelaku pasar. Selain itu, pemantauan perkembangan terkini di pasar kripto menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, keputusan investasi harus disertai dengan pemahaman mendalam tentang situasi pasar yang senantiasa berubah. Analisis Coinbase menjadi sumber informasi yang berharga, memungkinkan para pelaku pasar untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cermat. Ringkasnya,
Analisis ini mempertegas perlunya pemahaman mendalam terkait dinamika pasar kripto dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Bagaimana Anda melihat peran analisis semacam ini dalam mendukung keputusan investasi Anda? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar. ETF Bitcoin tidak akan pernah menjadi Bitcoin Anda. Selanjutnya, kita akan membahas isu yang sedang hangat terkait ETF Bitcoin. Pascal Gauthier, Ketua dan CEO di Ledger, memberikan pandangannya mengenai bagaimana ETF Bitcoin memberi investor eksposur terhadap pergerakan harga, namun tidak terhadap kepemilikan finansial dan kedaulatan sejati, yang membuat kripto berbeda. Apa keuntungan dan kerugian dari adopsi ETF Bitcoin ini? Mari kita bahas. Pascal Gauthier, Ketua dan CEO di Ledger, mengemukakan bahwa meskipun ETF Bitcoin memberi investor eksposur terhadap pergerakan harga Bitcoin, tapi mereka tidak pernah benar-benar memiliki aset tersebut. Pandangan ini menyoroti perbedaan mendasar antara eksposur pasar dan kepemilikan finansial yang sejati dalam dunia kripto. Gauthier menyoroti kelemahan dari adopsi ETF Bitcoin, mengatakan bahwa ETF hanya meniru fungsi sistem keuangan konvensional dan dapat memunculkan risiko pihak lawan yang sudah ada selama beberapa dekade. Dia mencatat kasus-kasus seperti Lehman Brothers dan FTX sebagai contoh risiko yang dapat timbul. Gauthier menyoroti keamanan sebagai aspek krusial yang harus diperhatikan. ETF Bitcoin lebih mahal daripada opsi hak asuh mandiri yang aman dengan biaya mulai dari 0,2% hingga 1,5%, tetapi tidak memberikan keuntungan kepemilikan finansial yang sejati. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang tidak sebanding dengan potensi risiko. Meskipun menyoroti keterbatasan ETF Bitcoin, Gauthier menyatakan bahwa ETF dapat berfungsi sebagai pintu gerbang yang membawa pemahaman kripto kepada jutaan orang. Namun, dia menegaskan bahwa kunci pribadi yang membuktikan kepemilikan finansial dan kedaulatan sejati tetap menjadi elemen tak tergantikan dalam dunia kripto. Poin penting dari berita ini. Isu seputar ETF Bitcoin yang diungkapkan oleh Pascal Gauthier membuka cakrawala kompleksitas dalam adopsi instrumen keuangan tradisional di dunia kripto. Gauthier menyoroti bahwa sementara ETF Bitcoin memberikan eksposur terhadap pergerakan harga Bitcoin, esensi sejati kripto, seperti kepemilikan finansial dan kedaulatan, tetap tidak terpenuhi. Keputusan untuk mengadopsi ETF Bitcoin harus diperhitungkan dengan matang, karena adopsi ini membawa konsekuensi dan pertimbangan tersendiri. Sementara ETF dapat menjadi pintu gerbang untuk memperkenalkan kripto kepada jutaan orang, tapi Gauthier menekankan bahwa keamanan dan kontrol pribadi, yang merupakan elemen krusial dalam dunia kripto, tetap menjadi tak tergantikan. Penting bagi para investor dan pelaku pasar untuk memahami keterbatasan dan kelebihan adopsi ETF Bitcoin, serta bagaimana keputusan ini dapat memengaruhi aspek fundamental kripto. Bagaimana pandangan Anda terkait adopsi ETF Bitcoin? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Mengejar impian Bitcoin di El Salvador, tantangan dan dampaknya. El Salvador, di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele, telah menjadi pelopor dalam penerimaan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Namun, upaya mereka menghadapi tantangan yang nyata, terutama dalam merealisasikan visi proyek ambisius seperti Bitcoin City. Meskipun beberapa langkah signifikan telah diambil, seperti meyakinkan lebih dari 100 bisnis lokal untuk menerima Bitcoin, tetapi tantangan ekonomi yang masih ada, memberikan beban yang berat. Pemerintah El Salvador berjuang untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat, sementara utang publik mencapai rekor tertinggi dalam 30 tahun. Upaya negosiasi dengan IMF tentang dukungan keuangan telah menghadapi rintangan, dengan IMF merekomendasikan agar El Salvador meninjau status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Investasi besar dalam Bitcoin oleh pemerintah memunculkan pertanyaan tentang penggunaan dana pajak, sementara kurangnya transparansi dalam informasi tentang investasi ini menambah ketidakpastian. Meskipun beberapa aspek positif, seperti peningkatan pariwisata terlihat, masalah seperti spekulasi properti dan kurangnya adopsi Bitcoin di masyarakat tetap menjadi perhatian. El Salvador berada di persimpangan antara cita-cita progresif Bitcoin dan realitas ekonomi yang menuntut. Meskipun masih ada rintangan yang harus diatasi, pemerintah dan pendukung kripto berharap dapat mewujudkan impian mereka untuk menjadikan El Salvador sebagai pemimpin dalam adopsi Bitcoin secara global. Poin penting dari berita ini. Impian El Salvador untuk menjadi surga mata uang kripto menghadapi tantangan nyata. Meskipun Presiden Nayib Bukele mengejar visinya dengan antusiasme, dampaknya pada perekonomian dan masyarakatnya tidak dapat diabaikan. Keputusan untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah
melakukan investasi dalam kripto, dan upaya menciptakan Bitcoin City, merupakan eksperimen besar yang menuntut evaluasi teliti atas konsekuensinya. Pertimbangan yang kompleks terkait dampak ekonomi, perubahan sosial, dan tanggapan masyarakat terhadap adopsi Bitcoin menjadi fokus yang diperlukan. Bagaimana adopsi Bitcoin mempengaruhi tingkat kemiskinan, utang publik, dan hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF harus diperhatikan. Penting bagi penonton untuk memahami bahwa eksperimen ini bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan impian El Salvador dalam merangkul Bitcoin? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Yes. Conclusion. Kesimpulan. Setelah memahami berita terbaru seputar Binance, analisis pasar oleh Coinbase, isu seputar ETF Bitcoin, dan perjalanan El Salvador dalam merangkul Bitcoin, kita dapat merangkum perjalanan dunia kripto dari 4 sudut pandang yang berbeda. Dengan menyatukan 4 sudut pandang ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga. Dunia kripto adalah ranah yang dinamis, penuh dengan peluang dan risiko. Keamanan, pemahaman pasar, pertimbangan keuangan tradisional, dan dampak nyata pada tingkat nasional, adalah faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan oleh siapapun yang terlibat dalam ekosistem kripto. Dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita dapat mengarungi gelombang inovasi ini dengan bijaksana. Itu dia rangkuman berita terbaru dari dunia cryptocurrency yang kami bahas hari ini. Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar dan berikan like jika Anda menikmati konten ini. Jika Anda belum melakukannya, jangan lupa subscribe untuk tetap update dengan informasi terbaru seputar cryptocurrency. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.